Rodia, istriku, bikinin saya kopi ya. Kopinya habis, Ya udah, teh manis anget aja deh. gulanya juga habis. Terus adanya apa? Adanya cuma air putih. Masa pagi-pagi minum air putih? Gak enak banget. Gak bikin seger Rodia. Enak gak enak, ya itu yang ada. Kalau abang mau kopi, mau gula, mau macem-macem, ya kerja bang. Jangan cuma rebahan aja tiap hari. Saya kan masih mikir Rodia, mau cari kerja apa. Dan cari kerja tuh gak gampang. Mikir dari kemarin-kemarin hasilnya apa? Kalau mikir doang, perut kita nggak kenyang. Yang diperluin itu usaha, jalan sana keluar. Mikir doang kagak sambil jalan, cuma nambahin uban doang tuh. Kamu tuh gak ngerti saya. Kurang ngertiin apa lagi saya bang? Abang setelah ditinggalin tuh sama si Imas pelakor karena udah miskin, saya masih mau nerima abang. Saya masih kurang ngertiin abang. Hah? Justru saya ngerti, saya capek bang. Abang nganggur, tapi maunya banyak. Saya yang repot muter otak gimana caranya dapur tetap ngebul. Saya kan usaha, saya janji Rodia. Tapi pagi ini saya cuma pengen sarapan enak. Maafin saya ya bang, saya nggak bisa kasih abang sarapan yang enak. Saya juga pengen sarapan enak, tapi abang kudu keluar dulu sana. Cari kerjaan, cari duit. Bukan keturunan sultan, gak usah males-males bang. Kudu mikirin perut harus diisi. Iya Rodia, siap-siap. Laki-laki banyak maunya, tapi kerjaan nggak ada. Malu bowo, malu. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Roti anget, masih anget, 2000-an, 2000-an. Bang Kirun, sekarang jualan roti anget. Iya Porodia, baru mulai nih jualan es jeruk ulang laku. Ya ampun Bang Kirun, cepet banget ganti dagangannya. Dagang somai, dagang es, banyak modalnya nih Bang Kirun. Namanya juga usaha po, muter modal, yang penting halal. Kalau satu nggak laku, ya coba yang lain. Iya nggak apa-apa Bang, kepala keluarga harus mikir terus buat mencukupi kebutuhan keluarganya. Mau usaha apa juga, istri seneng Bang kalau pulang-pulang bawa duit. Iya Porodia, Itu roti angetnya berapa harganya Bang? murah po, 2000 aja. 2.000. Tapi saya lagi nggak punya uang Bang. Maaf ya, saya nggak jadi belinya. Kalau lagi pengen, tapi belum ada uang, ya nggak apa-apa po, bayarnya bisa lain kali. Serius Bang? Iya serius po, kan kita ini tetangga, nggak usah sungkan po. Alhamdulillah, makasih ya Bang. Kayaknya enak banget. Semoga cocok rasanya, biar besok-besok bisa jadi langganan po. Siap Bang, makasih ya Bang Kirun. Nanti kalau udah ada uang, saya langsung bayar ya Bang. Iya Porodia, tenang aja. Bener-bener rezeki pagi. Semoga dagangan Bang Kirun makin laris dah. Amin, semoga doa Porodia jadi pemanggil rezeki saya. Amin Bang. Laki saya juga saya doain terus, tapi kalau dianya kagak mau jalan nyari usaha, doa itu juga bakal mental lagi. Bang Bowo, males-males amat sih jadi laki. Keberatan kumis apa kali ya? Kamu dari mana? Saya lapar Rodia. Dari luar, Itu kamu bawa apa? makanan. Pas banget. Saya dari tadi nungguin kamu pulang. Ayo kita makan bareng. Enak aja, saya aja mau makan mesti keluar Bang. Makanya kalau cuma di rumah, apa bakal ada makanan dateng? Tapi saya lapar Rodia. Saya hari ini gak masak. Nggak masak. Terus saya makan apa? Ya cari sendiri, saya beli ini buat saya, bukan buat abang. Kok gitu Rodia? Saya kan suami kamu. Bagi saya Rodia, saya lapar. Enggak, abang mau makan. Ya kerja, jangan cuma rebahan tiap hari, minta dilayanin, udah kayak raja kere. Kamu tega banget sama saya. Masa suami minta makan sama istri aja nggak boleh?
Abang juga tega sama saya. Saya tiap hari banting tulang mikirin kebutuhan rumah. Sementara abang cuma main HP. Belum lagi kuota habis, minta juga ke saya. Abang kira saya pesugihan, nggak kerja tapi punya uang terus. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng Rodia, malu didengar tetangga. Terus apa bedanya denger kita berantem sama abang yang pengangguran? Apa nggak bikin malu sama tetangga? Saya kan lagi nunggu kerjaan. Kamu jangan seenaknya nyalain saya gitu aja. Rezeki gak bakal datang kalau abang cuma rebahan. Kalau belum ada panggilan dari tempat satu, datang lagi ke tempat lain. Disamperin bang, disamperin. Bukan cuma ditunggu. Denger ya bang, jadi suami itu harus bertanggung jawab. Bukan malah nyantai-nyantai aja. Jadi, kamu beneran gak mau ngasih saya makanan itu? Enggak, saya pengen abang sadar. Kalau abang mau makan, ayo kerja. Bukan minta terus. Ngerti gak sih bang? Iya Rodia. Kasian bener ya si Rodia, udah ngasih kesempatan ke si Bowo. Si Bowo malah jadi laki mau kondo. Baru juga gua mau ngajakin ngerujak, gua bawa pulang lagi aja dah. Roti anget, masih anget, 2000-an, 2000-an. Pak Rete, itu kayak suaranya Kirun ya? Betul, Din. Kok sekarang jualan roti? Kemarin saya lihat dia jualan es jeruk. Bang Kirun, sini dulu, sini. Roti angetnya masih anget, 2000-an, 2000-an. Saya kok kaget ya. Kemarin Bang Kirun jualan es jeruk. Sekarang jadi roti anget. Ganti lagi. Iya, Bang Kirun. Kamu ini jualan gak konsisten. Gonta-ganti mulu. Ada apa emangnya? Begini Pak, waktu saya jualan es jeruk, ibu-ibu pada ngomel. Loh, ngomel kenapa? Katanya gara-gara saya, anak-anak pada doyan es jeruk. Pulang sekolah bukannya makan di rumah, malah beli es jeruk. Akhirnya pada batuk pilek, ibunya marah-marah ke saya. Jelas aja, ibu-ibu itu kalau soal anak sensitif. Tapi mereka juga gak bisa menyalahkan gitu aja. Kan anaknya bisa dikasih pengertian. Hahaha, pantes Bang Kirun sekarang jualan roti. Iya Pak RT, saya mikirnya gini, kalau anak-anak jajan roti, ibu-ibu gak bakal marah, malah seneng. Soalnya roti bisa buat ganjel perut, lebih sehat lah ketimbang es. Bagus juga pikiran kamu. Dagangan bisa ganti, tapi yang penting rezekinya tetap halal. Saya niatnya usaha terus, asal gak ganggu orang lain. Semoga berkah ya Bang Kirun, jangan patah semangat. Semangat Bang Kirun. Bu Kokom, tumben baru kelihatan. Biasanya Bu Kokom duluan yang belanja. Saya lagi malas keluar rumah beberapa hari ini. Si Rodia kemana? Kalian itu kan biasanya kemana-mana bareng mulu. Nah itu, saya juga heran. Porodia akhir-akhir ini jarang banget keluar rumah. Biasanya tiap pagi keluyuran, sekarang gak kelihatan. Apa dia sakit ya? Nggak tahu juga, saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Saya pikir mungkin lagi sibuk. Kemarin saya sempet denger, dia lagi ribut sama lakinya, itu si Bang Bowo. Ribut? Masalah apa, Pok? Katanya sih gara-gara Bang Bowo males kerja, kerjaannya cuma rebahan mulu. Rodia sampai ngomel-ngomel, Bu. Ya Allah, pantesan aja. Berarti itu sebabnya Porodia di rumah terus. Mungkin malu sama tetangga. Bisa jadi, kasihan juga ya sebenarnya. Tapi ya gimana, kalau suami kagak tanggung jawab, ya istri pasti kepikiran lah. Sedangkan dapur kudu ngebul. Pantesan pas yang ada demo perhiasan, Porodia cuma nonton aja, enggak beli. Kalaupun punya duit nih, suami belum kerja, mending duitnya buat makan. Iya sih Po, nanti kalau sempet saya coba mampir deh ke rumahnya. Siapa tahu dia butuh teman curhat. Bagus itu Bu Kokom, jangan dibiarinin ya. Soalnya kasihan kalau dipendam sendiri bisa makin berat masalahnya.
Porodia, akhirnya kelihatan juga. Kemana aja sih? Saya beberapa hari ini gak pernah ngeliat si Empok keluar rumah. Iya Bu Kokom, saya memang jarang keluar, lagi banyak pikiran. Banyak pikiran kenapa, Po? Biasanya si Empok paling rame, suka nongkrong, apalagi ngegosip. Gini Bu, sebenarnya ekonomi di rumah lagi susah banget. Bang Bowo belum dapat kerjaan. Buat hidup sehari-hari aja, kadang ada, seringnya malah nggak ada. Saya pura-pura nggak tahu aja kasihan Porodia. Kok bisa segitu parahnya, Po? Bang Bowo nggak ngasih uang belanja. Bang Bowo sekarang kerjaannya cuma rebahan sama main HP. Kalau saya ngomongin soal kerja, dia malah marah. Padahal si Empok kan butuh makan sehari-hari. Iya Bu, saya juga bingung. Tiap hari dapur kosong, utang, iuran listrik. Sementara Bang Bowo ya cuek aja, seakan-akan dia nggak peduli. Sabar ya Po, Empok kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri. Saya malu sama orang-orang, apalagi sama Bu Kokom. Saya sering ngerepotin. Namanya tetangga itu harus saling bantu. Yang penting Empok jangan putus asa. Semoga Bang Bowo segera sadar dan mau tanggung jawab. Amin. Iya Bu Kokom. Ya ampun Bang, tiap hari kerjaannya cuma tiduran, main HP, nggak bosen apa? Emangnya kenapa Rodia? Saya kan di rumah aja gak ngapa-ngapain. Justru itu masalahnya, abang cuma rebahan, nggak mikirin masa depan. Boro-boro masa depan, buat makan besok aja nggak dipikirin. Saya capek Bang, capek. Ya elah, jangan bawel Rodia. Nanti juga ada rezekinya sendiri. Rezeki nggak datang kalau abang cuma males-malesan. Jadi suami itu harus kerja keras, bukan nyusahin istri. Kamu kok ngomongnya gitu banget sih? Saya ngomong kayak gini karena saya capek. Abang lupa dulu waktu abang selingkuh. Abang ditinggalin sama pelakor itu, di PHK dari tempat kerja, harta habis. Saya masih nerima abang kasih kesempatan. Bukan berarti saya nerima, tapi abang malah terus-terusan males kayak gini. Saya nerima abang lagi, iya, tapi saya nggak sanggup kalau abang nggak mau bangkit, nggak mau usaha buat keluarga kita. Rodia, saya cuma butuh abang berusaha, cari kerja apa aja. Jangan bikin saya ngerasa sendirian ngurus rumah tangga ini. Iya Rodia, kamu bener. Jadi abang mau berubah, mau usaha? Iya, saya mau keluar sekarang, cari kerjaan apa aja. Saya nggak janji besar, tapi saya mau usaha. Alhamdulillah, itu yang saya tunggu dari abang. Apapun pekerjaannya dan berapapun hasilnya, saya terima dengan senang Bang. Doain saya ya Rodia. Pasti Bang. Bang Bowo, ngapain duduk sendirian di sini? Mukanya kusut banget. Pusing Bang Udin. Di rumah itu saya setiap hari, tiap waktu diomelin Rodia terus. Rasanya pengen keluar aja dari rumah. Diomelin kenapa Bang? Maaf nih, Bang Bowo selingkuh lagi. Bukan Bang Udin, tapi gara-gara saya belum kerja. Katanya saya males, cuma rebahan. Padahal saya juga bingung, susah nyari kerjaan. Udin ngerti Bang, tapi coba Bang Bowo juga jangan kebanyakan rebahan. Namanya istri, wajar ngomel kalau kebutuhan rumah gak ketutup. Minimal keluar rumah, nyari-nyari kerjaan apa aja. Saya tahu, cuma rasanya sakit aja setiap hari disalahin. Kayak semua salah. Ya memang salah kalau laki-laki tidak berusaha. Laki-laki kan yang dilihat itu tanggung jawabnya Bang. Jangan baper Bang Bowo. Istri ngomel itu tandanya dia peduli. Iya juga sih Bang. Ya udah Bang Bowo, Udin mau patroli dulu ya, mau keliling kampung. Iya Bang, makasih udah mau dengerin curhatan saya. Sama-sama, sabar ya Bang Bowo.
Ingat, masalah nggak selesai kalau cuman lari. Iya, Bang. Mau minjem duit ke siapa lagi ya? Minimal buat makan hari ini. Kan nanti Bang Bowo pulang pasti bawa duit tuh. Itu kayak saya kenal. Ya ampun, ini orang. Bang, Bang Bowo, Bang, bangun. Hah? Apa? Ada apa, Rodia? Ada apa? Katanya tadi mau keluar cari kerja. Ujung-ujungnya malah tidur di pos ronda. Saya capek, Rodia. Tadi muter-muter gak nemu lowongan. Jadi mampir sini sebentar. Ketiduran. Muter-muter apanya? Muter-muter dalam mimpi? Saya kan mau cari informasi dulu. Gak bisa langsung kerja. Informasi orang hilang? Kalau serius cari kerja, ya usaha Bang. Datang sana ke pasar kek, jadi kuli angkut kek, jadi tukang sampah, jadi apa aja bisa Bang kalau usaha. Kamu tuh gak ngerti, Rodia. Saya ini pusing. Justru itu Bang, saya lebih pusing. Abang aja taunya lapar, makan, duit gak punya. Ini sekarang mau nyari kerjaan malah tidur di pos ronda. Maaf, Rodia. Ayolah Bang, semangat dikit aja buat nyari makan. Iya, Rodia. Maaf, saya janji besok benar-benar cari kerja. Jangan cuma janji lagi Bang, buktiin. Masih sepi, kita panggil dulu ya kan. Sayur, yur. Nah, di gerobak Saprol masih sepi tuh. Belum banyak ibu-ibu, saya mesti buru-buru kesana nih. Mana sih ibu-ibu? Apa Saprol kesiangan ya? Ibu-ibu udah pada masak. Wah, masih lengkap Saprol. Akhirnya datang juga. Iya nih po, ibu-ibu yang lain belum pada belanja. Saprol, saya mau ngomong bentar ya, tapi rahasia nih. Saya mau ngutang belanjaan lagi. Kalau Bang Bowo udah dapet uang, saya segera bayar deh. Kirain ada apaan. Ya udah po, santai aja. Kan emang udah sering nyatet. Ambil dah tuh apa yang perlu. Baik banget lu Saprol, makasih ya udah bantuin saya. Sama-sama po, tenang aja. Ada elu, Ro. Udah berapa hari nih kita kagak ketemu-temu ya? Iya Yat, nggak ketemu-temu ya. Lu sehat kan? Maksudnya kagak lagi meriang apa gimana gitu? Enggak Yat. Iya, gue duluan ya. Tadi lagi masak air, lupa belum dimatiin kompornya. Iya, Ro. Saprol, bungkusin poyati cabe ya sama tomat. Gue mau nyambel nih. Siap po Yati. Assalamualaikum, Pak Rodia. Waalaikumsalam, Bu Kokom. Wah, abis dari si Saprol ya? Iya, sekalian mampir. Sebenarnya saya mau nanyain soal uang yang kemarin, yang Empok pinjam waktu itu, pas kita datang ke demo perhiasan. Udah ada belum ya? Soalnya saya belum ditransfer sama suami saya. Siapa tahu yang di Porodiah ada, kan lumayan. Maaf banget Bu, sekarang saya belum bisa bayar. Soalnya Bang Bowo belum dapat kerjaan. Ya udah nggak apa-apa Po, saya ngerti. Makasih ya Bu Kokom, saya janji begitu ada rejeki pasti saya langsung balikin. Rodia, kamu pinjem uang sama Bu Kokom. Iya Bang. Kamu bikin malu aja, Rodia. Malu?
Harusnya abang malu bukan karena saya berhutang, tapi karena abang sebagai suami nggak bisa kasih nafkah. Jangan ngomong gitulah di depan orang. Kenapa? Emang salah? Saya yang tiap hari pusing mikirin makan, mikirin kebutuhan. Kalau saya nggak berhutang, kita bisa makan dari mana bang? Dari rebahan aja. Udah, jangan pada ribut. Saya ngerti kok, Porodia pasti terpaksa. Iya bu, saya juga nggak mau begini, tapi apa boleh buat. Rodia, kamu kenapa? Dari tadi kok murung aja? Saya capek bang, bukan cuma capek badan, tapi juga capek pikiran. Tiap hari saya mikirin rumah tangga, sementara abang cuma diem aja. Saya minta maaf, tapi saya ada kabar baik. Kabar baik? Kabar baik apa bang? Saya udah dapat kerja. Besok saya mulai masuk. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Aku janji, aku bakal bahagiain kamu. Serius bang? Alhamdulillah, akhirnya saya seneng banget dengernya bang. Iya Rodia, kamu gak usah khawatir lagi. Mulai besok semua akan berubah. Saya percaya sama abang pasti bisa, cuma lagi jatuh aja kemarin. Makasih Rodia, kamu udah sabar banget sama saya. Maaf ya Rodia, saya bohong, saya belum dapat kerja. Saya cuma gak sanggup lihat kamu marah terus tiap hari. Wah, ganteng banget suami Rodia hari ini, kayak pejabat mau berangkat kerja. Ah, kamu bisa aja, saya kan cuma orang biasa. Tapi tetap aja, saya bangga. Akhirnya abang punya tujuan, ini yang saya tunggu-tunggu. Doain aja biar semuanya lancar. Amin, semangat ya bang. Makasih ya, kamu selalu perhatian sama saya. Kan saya istri abang, tugas saya mendukung abang. Pokoknya abang berangkat kerja dengan hati tenang, saya di rumah akan terus doain abang. Saya berangkat dulu ya. Semoga rezekinya lancar, biar hidup kita nggak susah lagi ya bang. Amin.